Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Solawati, NIM 195200004, kelas akuntansi keuangan 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban latihan soal yang ada di buku latihan soal 1.2.4 pada halaman 78-79, dan soalnya sebagai berikut. PT Hindia mempunyai pinjaman bank dari Bank Pasifik sebesar 2.500.000.000 yang diperoleh tanggal 1 Januari 2011. Pinjaman tersebut berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Karena kesulitan keuangan yang dihadapi pada akhir tahun 2018, perusahaan meminta bank agar bersedia merestrukturisasi utang tersebut. Berikut adalah beberapa alternatif restrukturisasi yang berlaku efektif 1 Januari 2019. Masing-masing alternatif tidak terkait satu sama lain. Lanjutannya, 1. Bank bersedia menerima mesin milik perusahaan untuk melunasi seluruh utang perusahaan. Nilai wajar mesin adalah 2 miliar rupiah. Sedangkan warga perolehan dan akumulasi penyusutan mesin masing-masing adalah 2.800.000.000 rupiah dan 700.000.000 rupiah. 2. Bank menyetujui untuk mengurangi pokok pinjaman menjadi 2.200.000.000 rupiah dan mengurangi tingkat bunga menjadi 8%. 3. Bank menyetujui untuk menghapuskan kewajiban perusahaan membayar bunga atas pinjaman tersebut selama sisa jangka waktu 2 tahun. Diminta buatlah ayat jurnal untuk masing-masing alternatif tersebut di atas. Untuk jawaban alternatif 1, ini ada hutang, kerugian, pelepasan aset yang ada di debit, dan ada kredit, ada aset sama laba restrukturisasi. Hutangnya ada sebesar 2.500.000.000 rupiah, kerugian pelepasan aset 800.000.000 rupiah, asetnya 2.800.000.000 rupiah, dan laba restrukturisasinya ada 500.000.000 rupiah. Jadi di PT Hindia ini mempunyai hutang sebesar 2.500.000.000. Lalu untuk pihak bank mau melunasi nilai wajar mesinnya, yaitu ada nominalnya 2 miliar. Jadi PT Hindia mempunyai laba 500.000.000 rupiah. Dan untuk kerugian pelepasan aset 800.000.000 ini dari akumulasi penyusutan mesin, yaitu 2.800.000.000. Nah, dikasihkan ke bank hanya 2 miliar saja dan mendapatkan kerugian sebesar 800.000.000. Selanjutnya, jawaban alternatif 2. Alternatif 2 ini ada penjumlahan hutang bunga per tahun sama hutang bunga per tahun direstrukturisasi dan laba restrukturisasi. Pada debitnya ada hutang 2.500.000.000 rupiah, hutang bunganya 250 juta rupiah. Di kreditnya hutang restrukturisasi kan ada 2.500.000.000 rupiah dan hutang bunga restrukturisasi 176 juta rupiah. Laba restrukturisasi ada 74 juta rupiah. Untuk hutang bunga per tahunnya ini kan 2.500.000.000 rupiah dikali 10% sama dengan hasilnya 250 juta rupiah dan ditaruh di hutang bunga yang ada di debit. Lalu untuk hutang bunga restrukturisasi itu penjumlahannya dari 2.200.000.000 rupiah
dikalikan 8% sama dengan 176 juta rupiah. Untuk mencari labanya, caranya adalah 250 juta rupiah dikurangi 176 juta rupiah, atau sama dengan hutang bunga dikurangi hutang bunga restrukturisasi, dan jumlahnya sebesar 74 juta rupiah. Lanjut jawaban alternatif ketiga. Alternatif ketiga ini di debit ada hutang dan hutang bunga, dan di kreditnya ada hutang restrukturisasi, hutang bunga restrukturisasi, dan laba restrukturisasi. Hutangnya ada 2.500.000 juta rupiah dan hutang bunganya ada 250 juta rupiah. Di kreditnya hutang restrukturisasi nominalnya 2.500.000 juta rupiah, hutang bunga restrukturisasi ada 200 juta rupiah, dan laba restrukturisasi ada 50 juta rupiah. Labanya ini dapat dari bunga banknya, yaitu 10% awalnya, lalu turun menjadi 8%. Jadi untuk penurunannya adalah 2%. Nah, 2.500.000 juta rupiah dikalikan 2% dan menghasilkan nominal 50 juta. Dan 50 juta ini adalah untuk laba restrukturisasi ini. Lalu untuk yang utang bunga restrukturisasi yang 200 juta ini hitungannya dari utang bunga bank dikurangi laba restrukturisasi, sama dengan 250 juta dikurangi 50 juta, yaitu hasilnya 200 juta. Dan dengan perhitungan ini sangat jelas bahwa di debit dan di kredit sama-sama balance. Terima kasih saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan pada penjelasan jawaban latihan soal ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.